Hai, introvert. Setiap hari di rumah aja, gak bosen apa? Daripada di luar aja, gak ada rumah ya. Terkadang orang-orang sering salah paham tentang kehidupan orang introvert. Mereka tidak begitu tahu, namun sering menebak hal-hal yang kadang buat kita semakin lelah ketika bersama mereka. Pernah suatu pertemuan di ruang kelas semasa dulu saya sekolah. Guru saya bertanya kepada muridnya apa yang mereka lakukan ketika pulang sekolah. Dari jawaban laki-laki, Anda pasti bisa menebaknya. Mereka beraktivitas di luar rumah, seperti main football, pergi memancing, dan lain-lain. Tapi hanya jawaban saya yang berbeda. Namun serupa dengan jawaban wanita di kelas saya. Setiap pulang sekolah, saya selalu membuat boneka Dumbo dari kardus bekas. Dan itu parah sekali. Aku memainkan boneka Dumbo, lengkap dengan furnitur rumah. Boneka Dumboku punya ruang tamu, kamar tidur, dan dapur. Ya ampun. Tapi saya suka mainan seperti itu, dan jelas saja guru mengatakan saya seperti wanita. Dia bercanda, tapi itu sedikit membuat saya tidak nyaman. Itu karena masa dulu kami tidak punya smartphone seperti yang ada di genggaman kalian sekarang. Tapi sekarang bermain di rumah jelas bukan hal yang aneh lagi. Itu sudah dianggap wajar, dan permainan kehidupan boneka seperti The Sims sekarang populer. Ketika saya besar dan bekerja di rumah seperti sekarang ini, mungkin banyak tetangga saya yang berpikir jika saya seperti wanita yang hanya mengurung diri di rumah. Lagi-lagi mereka salah paham dengan itu. Tapi saya sudah tahu itu akan terjadi. Karena seperti yang kita tahu, dunia perkantoran dirancang untuk ekstrovert, di mana para pria tangguh harus keluar rumah setiap pagi dan pulang sore hari untuk bekerja. Mereka memiliki kantor terbuka, pertemuan harian, dan tim fokus yang saling menyapa di jam makan siang. Bukan kami tidak menghargai itu, sesekali kami butuh pertemuan itu karena akhir pekan saya juga pergi ke tempat terbuka yang ramai, seperti duduk di kafe bersama orang-orang terdekat. Itu membuat saya lebih bahagia, karena saya sudah punya cukup energi untuk saya habiskan. Dan bagi ekstrovert, beraktivitas di tempat kerja seperti ini di setiap hari mereka bukanlah sebuah persoalan. Ini dapat memenuhi kebutuhan ekstrovert dan memberi energi yang cukup untuk kesuksesan mereka. Tapi jika saya, andainya berada di kantor dari pagi hingga petang, Senin sampai Sabtu, dan mengharapkan semua orang di kantor itu melakukan hal yang sama, maka Anda dan saya sebagai introvert pastilah akan menderita. Karena interaksi ini membuat fisik dan jiwa kita tidak punya kesempatan untuk waktu istirahat. Memang beberapa introvert tidak begitu. Mereka dapat mempertahankan interaksi untuk jangka waktu tertentu. Tetapi pada akhirnya kita akan terkekang dan harus menjauh dari itu semua untuk kembali ke keadaan normal kita. Ini seperti baterai yang kehabisan energi yang perlu untuk dicas ulang, dan kemudian mereka bisa keluar dari dunia dan terhubung dengan orang-orang. Dan salah satu cara mengisi ulang yang paling efektif bagi introvert adalah dengan kembali ke rumah. Dan beberapa kantor dengan nama besar seperti Google, Apple, Facebook, YouTube peduli akan hal ini. Mereka sengaja mendesain kantor mereka memiliki ruang privasi dengan konsep homey, agar introvert dapat mengembangkan ide-ide mereka walaupun berada di kantor. Seperti biasa, like jika kamu suka dengan video ini dan dislike jika kamu tidak suka. Share jika kamu pikir video ini dapat bermanfaat kepada banyak orang. Jumpa lagi di video berikutnya. Salam kutu buku. Ada hal-hal yang jauh lebih intens daripada yang lain. Jika kamu menjawab iya, maka kemungkinan kamu adalah bagian dari bagian kecil orang yang sangat sensitif. Pemikir mendalam juga disebut sensitif. Menjadi orang yang sangat sensitif berarti kamu dilahirkan dengan kecenderungan untuk memproses dan memahami informasi pada tingkat yang jauh lebih dalam daripada kebanyakan orang. Sebagian besar pemikir mendalam itu perspektif, empatik, intuitif, dan sadar diri. Mereka cerdas secara emosional, bersemangat, dan sangat kreatif. Ya, orang yang berpikir mendalam punya banyak keahlian secara emosional, tapi mereka juga punya beberapa keresahan.
Seringkali orang yang sangat sensitif mudah kewalahan dan cepat membiarkan emosi mereka mengaburkan penilaian mereka. Mereka dapat menjadi tidak menentu, ragu-ragu, overdramatik, terutama bagi mereka yang tidak benar-benar mengerti apa artinya menjadi pemikir yang mendalam. Berikut ada 12 tanda jika kamu seorang yang berpikir mendalam. Hanya orang yang sangat sensitif yang akan paham akan tanda ini. Yang pertama, kamu tidak berfungsi tanpa tidur. Seperti kebanyakan dari kita, orang yang sangat sensitif tidak bisa bersosial dengan baik ketika mereka kurang tidur. Mereka cenderung rewel, mudah tersinggung, pening, dan gelisah. Karena seperti yang ditunjukkan oleh penelitian, mereka cenderung membutuhkan lebih banyak tidur daripada kebanyakan orang. Yang kedua, kamu tidak tahan dengan suara keras. Kamu mudah kewalahan, di mana ada banyak orang dan banyak keributan. Jadi ketika pergi ke konser, festival, klub dan pesta, mungkin banyak orang menganggap ini adalah waktu yang menyenangkan. Tapi berbeda dengan orang yang sangat sensitif, mereka akan merasa sulit untuk menikmati diri sendiri di keramaian. Ini dapat membuat mereka tampak konyol. Yang ketiga, kamu meneliti interaksi sosial. Kamu suka memperhatikan hal-hal kecil yang sering dilewatkan orang lain, terutama dalam situasi sosial. Mereka sangat baik dalam memahami isyarat nonverbal dan menganalisis bahasa tubuh orang lain, ekspresi wajah, dan nada suara. Akibatnya, mereka juga cenderung berakhir menganalisis dan membuat masalah besar tentang sesuatu yang bahkan mungkin tidak masalah. Yang keempat, kamu sering merasa lelah secara emosional. Salah satu karakteristik inti dari menjadi orang yang sangat sensitif adalah kamu merasakan hal-hal yang lebih dalam daripada orang lain. Kamu sering menyerap dan merefleksikan emosi orang-orang di sekitar kamu, yang dapat membuat sebagian besar harimu terasa seperti roller coaster emosional. Yang kelima, kamu mudah dipicu oleh kekerasan. Apakah kamu mual saat menonton film berdarah dan merasa terganggu mendengarkan cerita tentang kejahatan keji yang dilakukan di berita? Orang yang sangat sensitif memiliki reaksi yang sangat kuat terhadap kekerasan dan kekejaman. Yang keenam, kamu mengalami kesulitan bergerak. Salah satu kelemahan paling menyakitkan untuk menjadi begitu sensitif adalah bahwa kamu perlu waktu lama untuk menyelesaikan masalah. Ketika seseorang mengatakan sesuatu yang jahat atau melakukan sesuatu yang buruk kepadamu, kamu tidak bisa membiarkannya begitu saja, tapi kamu tidak berani untuk bertindak. Tidak peduli seberapa besar keinginan kamu membujuk dalam benakmu bahwa itu bukan masalah besar. Yang ketujuh, kamu tidak nyaman dengan perubahan. Menavigasi lingkungan baru dapat membebani kamu. Kamu merasa cemas ketika makan di tempat yang baru atau mencoba sesuatu yang belum pernah kamu lakukan. Karena kamu telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk merasa nyaman dengan rutinitas kamu yang biasa sehingga terasa tidak nyaman untuk tiba-tiba mengubah keadaan. Yang kedelapan, kamu tidak bereaksi dengan baik terhadap kritik dan konflik. Si pemikir mendalam adalah beberapa orang yang paling lembut dan paling lembut yang pernah kamu temui. Mereka emosional dan berhati lembut, yang berarti kamu harus lebih berhati-hati ketika berurusan dengan mereka. Mengkritik mereka, meninggikan suara kamu kepadanya, dan menjadi marah dengan mereka dengan cara apapun bisa sangat menyakiti mereka, bahkan jika itu datang dari tempat yang baik. Yang kesembilan, kamu tidak melakukannya dengan baik di bawah tekanan. Tekanan waktu dapat menyebabkan kesulitan serius bagi orang yang sangat sensitif. Mereka benci harus terburu-buru melakukan sesuatu yang menyulap beberapa tugas sekaligus. Mereka lebih suka meluangkan waktu dengan proyek-proyek mereka dan membiarkan perhatian penuh pada apapun yang mereka lakukan. Yang ke-10, kamu mengatakan ya untuk hal-hal yang tidak ingin kamu lakukan. Kamu lebih sadar secara emosional daripada kebanyakan orang. Jadi mudah bagi kamu untuk merasakan ketika orang lain kecewa atau kesal tentang sesuatu. Karena itu, kamu sering akhirnya mengatakan ya untuk banyak hal yang tidak ingin kamu lakukan, hanya untuk menyenangkan orang-orang di sekitar kamu dan menghindari mengecewakan mereka. Yang ke-11, kamu adalah kritikus terburuk untuk dirimu sendiri. Seseorang yang sangat sensitif merasa sulit untuk menerima kegagalan pribadi mereka. Mereka menyalahkan diri sendiri atas setiap kesalahan kecil yang mereka buat dan mempertahankan standar yang sangat tinggi. Tidak ada yang lebih keras atau lebih menuntut diri mereka daripada seorang pemikir yang mendalam. Yang ke-12, kamu sering disalahpahami. Akhirnya, jika kamu adalah orang yang sangat sensitif, kamu mungkin merasa disalahpahami oleh orang-orang di sekitar kamu. Karena si pemikir mendalam seringkali sulit dijumpai. Hanya 1 dari setiap 5 orang yang memiliki sifat kepribadian khusus ini. Mungkin sulit bagi orang lain untuk berhubungan dengan kamu dan memahami sudut pandang kamu.
Nah, itulah 12 tanda jika kamu seorang pemikir mendalam. Beberapa dari ini akan terasa untuk kalian yang benar-benar sensitif. Jika kamu punya saran dan kritik, tulis saja di kolom komentar. Jumpa lagi di video selanjutnya. Salam kutu buku.